Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu sungguh menakjubkan. Kita harus bersyukur dan tidak perlu takut akan apapun juga, karena Tuhan, penguasa kehidupan ini, sangat mengasihi kita. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk mempunyai keterampilan, hal-hal sederhana yang bisa membuat kita bahagia. Kita belajar dari orang-orang yang sungguh bahagia, ternyata mereka mempunyai beberapa kebiasaan. Yang pertama, orang yang bahagia hidupnya itu adalah orang yang menghayati kehidupan ini sepenuhnya. Hidup pada saat ini, sekarang ini juga. Tidak terbelenggu oleh masa lalu. Dan biasanya sakit hati, tersinggung, marah, itu karena sesuatu peristiwa yang sudah berlalu. Karena itu biasanya orang yang bahagia itu tidak terlalu memperhitungkan apa yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu, sudah nggak ada. Belajar saja, belajar bersyukur bahwa paling tidak saya sudah melaluinya. Nah, ini orang yang bahagia itu begitu. Enjoy the present moment. Dia juga tidak perlu khawatir tentang masa depan. Lawang masa depannya saja belum ada kok sudah dikhawatirkan. Apakah tidak berpikir tentang masa depan? Dia berpikir tentang masa depan, tetapi lebih fokus pada yang sekarang. Kalau sekarang ini melakukan yang baik, memberi yang terbaik, menjadi yang terbaik, masa depan juga pasti begitu. Konsekuensinya begitu. Maka fokus pada hidup saat ini, memberi yang terbaik, hadir sepenuhnya dalam setiap peristiwa. Because life is only about now. Itu kebiasaan orang yang bahagia. Kebiasaan orang bahagia yang kedua itu tidurnya cukup. Karena tidur itu penting sekali, istirahat. Dan kemudian mengenolkan kembali. Tidur, ada masalah-masalah, ya oke, istirahat dulu. Tidur, besok bangun lagi. Dengan situasi dan semangat yang baru. Lebih segar, lebih sehat. Karena pada waktu istirahat, badan kita itu menyembuhkan diri sendiri. Memulihkan diri sendiri. Dan seringkali pada waktu istirahat itulah kita menyadari bahwa persoalan-persoalan itu tidak penting. Bisa ditinggal tidur. Maka besoknya sudah segar. Dan ketika bangun, kehidupannya kehidupan yang baru. Yang kemarin sudah ditinggal tidur, ditinggal di hari kemarin. Nggak dibawa pada hari ini juga. Nah, biasanya orangnya itu lebih ringan, nggak banyak pikiran. Kebiasaan orang bahagia yang ketiga itu selalu berolahraga. Tidak masalah olahraganya berat atau ringan. Yang penting menggerakkan tubuhnya. Tubuhnya itu bergerak. Entah jalan kaki, entah sekedar menggerakkan tangan dan kaki, atau menggerakkan tangan dan kaki dengan menyirami tanaman, berkebun. Intinya menggerakkan tubuhnya. Itu kebiasaan orang yang berbahagia. Karena olahraga, menggerakkan badan dan tubuh itu pertama adalah tanda kehidupan. Kita bergerak, hidup itu bergerak. Kalau diam saja, flat, duduk terus, itu lama-lama mati, ya, sakit, karena nggak bergerak. Juga kalau bergerak itu memperbaiki mood. Nah, kalau kita lagi moodnya jelek, jalan kaki setengah jam, wah sudah berubah. Karena kemudian pada waktu olahraga itu kita ganti konteks, energinya berubah. Dan memberi kita semangat lebih baik. Itu kebiasaan orang-orang bahagia itu kurang lebih seperti itu. Masih ada tentu kebiasaan orang bahagia yang lain itu biasanya dia melakukan kebaikan. Karitatif, entah besar entah kecil.
mengunjungi orang sakit, menghibur orang tua, atau sekedar membuat renungan yang bisa membesarkan hati orang. Itu juga melakukan kebaikan. Kita bisa melakukan kebaikan apa saja. Itu juga bisa membuat kita mengubah konteks menjadi lebih luas. Maka kita perlu belajar dari orang-orang yang bahagia itu. Sehingga kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita itu bahagia. Tentu masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang membuat orang itu bahagia. Dan kita percaya memang kebiasaan-kebiasaan itu tercermin dari dalam, sehingga dia mewujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi juga kegiatan itu sebaliknya membuat hatinya menjadi lebih ringan. Dan biasanya orang yang bahagia itu lebih fokus pada belajar daripada menang. Jadi kalau ada persoalan, dia lebih fokus belajar daripada berjuang supaya saya yang paling benar, saya yang paling menang. Enggak. Ketika fokus pada belajar, tidak ada masalah itu baik atau buruk. Baik kita belajar supaya kita bisa terus-menerus menyebarkan kebaikan. Buruk kita belajar supaya tidak melakukan keburukan lagi. Nah, sehingga hidup menjadi lebih ringan. Karena ada fokus-fokus yang dia perhatikan. Kemudian biasanya orang bahagia itu melepaskan dan mengikhlaskan yang memang tidak bisa dikendalikan. Nggak perlu dipikirin, nggak perlu dikhawatirkan. Kalau memang nggak bisa dikendalikan, ngapain dipikirin? Ngapain dikhawatirkan? Dan itu banyak. Maka lepaskan saja yang memang di luar kendali kita. Maka hidup menjadi lebih ringan. Dan biasanya orang yang bahagia itu memegang nilai yang luhur dengan kokoh, tidak gampang goyah. Salah satu yang dipegang adalah keyakinan dan kesadaran bahwa dirinya itu kasih. Maka kalau dia hadir sebagai kasih. Dia menerima segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Dan mensyukuri segala sesuatu. Dia adalah keterbukaan yang selalu ada dan menerima apa saja dengan penuh syukur. Lalu memang hidupnya bahagia, ringan, dan penuh sukacita. Mari kita belajar menghayati kehidupan dengan penuh rasa syukur dan sukacita, karena hidup itu menakjubkan. Kita belajar dari orang-orang yang bahagia itu dan mempunyai kebiasaan yang sama yang membuat kita juga bisa bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.